Makanya kami mau menyampaikan ke Bapak yang tersebut untuk bijaklah secara hukum yang dilakukan. Jadi kami meluruskan ada tokoh yang menyatakan kezoliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah yang dilakukan. Oke, saya jawab ya. Jadi baik tentang adanya statement atau pernyataan dari mantan pejabat Polri, kami perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Polri tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami berterima kasih dengan beliau yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan suatu rangkaian proses hukum. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan. Apakah yang bersangkutan memiliki penyakit bawaan atau memiliki penyakit menular, karena ini kan akan bergabung dengan tahanan lain. Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita pasti sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter perlengkapan yang lebih dibandingkan dokes yang ada. Sehingga ini memberi ruang penyidik menghormati hak azazi manusia. Termasuk yang disampaikan bahwa ada kezoliman. Kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak azazi manusia. Termasuk terhadap salah satu tersangka diberikan ruang pada saat melaksanakan ujian. Mungkin teman-teman sudah melihat ada dokumentasi yang sudah naik di media sosial maupun televisi, diberi ruang kesempatan untuk melaksanakan ujian. Jadi saat proses pengobatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri, ini juga diberi ruang bagi keluarga, tim kuasa hukum, termasuk simpatisan tadi. Yang Mbak tanyakan itu merupakan bagian dari simpatisan. Ini diberi ruang untuk bisa membesuk 2 orang tersangka tersebut. Dan itu sebenarnya langkah-langkah penghormatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan. Jadi kami meluruskan ada tokoh yang menyatakan kezoliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah yang dilakukan. Jadi memang kalau dalam upaya hukum, kami tekankan sekali lagi, ini bukan terhadap personal, bukan terhadap profesi, bukan terhadap ketokohan, tetapi terkait tentang laporan seseorang warga masyarakat, dilengkapi dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain, sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka. Jadi proses itu yang harus kita sama-sama mengedukasi. Makanya kami mau menyampaikan ke Bapak yang tersebut untuk bijaklah secara hukum. Jangan membuat suatu statement, pernyataan-pernyataan yang membuat publik ragu. Harusnya dengan beliau yang memiliki kemampuan, apalagi untuk kemarin kita dengar bersama-sama, dinyatakan bahwa 2 orang tersangka itu sehat. Yang bisa membuktikan yang bersangkutan sehat itu adalah orang-orang yang expert in area, orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya, yaitu apa? Dokter. Oke, sekarang berkas sudah dilimpahkan ke jaksa. Dilimpahkan kan ada, tinggal nunggu berkas itu bolak-balik ya. Itu juga menggunakan pedoman dan hukum acara pidana. 3 kali bolak-balik antara jaksa, peneliti dan penyidik, ya 14 hari dan 7 hari tadi, 3 kali.
Kalau itu tidak bisa selesai harus digelar perkara. Dan diarahkan biasanya penghentian penyidikan. Jaksa tidak akan menerima berkas perkara yang tidak jelas, kemudian dia melakukan upaya penghentian penuntutan atau SKP 2 biasanya seperti itu. Jaksa tidak akan pernah mau. Jaksa tidak akan menerima barang mentah kemudian disimpan supaya matang, nggak akan pernah matang seperti itu. Ibaratnya seperti itu, ya kan? Nah, dalam perjalanannya, ya, berkas ini tahu-tahu tiba-tiba kejadian proses penangkapan, penahanan seperti ini. Nah, saya akan tanya dokumennya bagaimana proses penangkapannya. Nah, ternyata dalam dokumen penangkapan itu disebutkan ada surat Kejaksaan Tinggi tentang P21. Kembali kepada pedoman Kejaksaan RI bab 3 nomor 40. Ya, sampai 41 42 bahwa pengendali perkara adalah kejaksaan. Kalau dari Polda ke Kejaksaan Tinggi itu pengendali perkaranya asisten pidana umum, Aspidu. Nah, Aspidu ini sebagai pengendali perkara. Kalau sudah menyatakan berkas lengkap, kemudian dilengkapi dengan rencana dakwaan, kemudian pengendali perkara bikin surat kepada Kajari di mana nanti akan disidangkan, TKP-nya di mana itu misalnya, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan sebagainya, atau kota mana itu. Nah, Kajari yang menerbitkan P21 itu pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Jadi kalau saya lihat di situ dokumen ada P21 diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi, ini sangat aneh lagi. Kejaksaan Tinggi tidak akan pernah menerbitkan P21. Dan itu juga diatur dalam KUHAP. Yang menerbitkan P21 tadi adalah Kejaksaan Negeri yang akan menyidangkan nanti. Nah, ini banyak kejanggalan-kejanggalan seperti ini bagi saya. Ya ini perlu diperbaiki. Ya saya rasa polisi semuanya sebagian besar ya sudah mengarah pada yang baik lah. Tapi kalau yang tidak baik ini mau dibiarkan, ya nurani saya bangun lagi. Nurani saya sebagai mantan Wakapolri dulu, nurani Pak Hugeng, Jenderal Hugeng Imam Santoso dulu Kapolri, nurani Pak Jenderal Raden Said Sukanto Kapolri pertama, nurani Kapolri yang Pak Anton Sujarwo, Pak Bimantoro, Pak Dai Bahtiar dan sebagainya yang saya kenal dulu, Pak Dibya Widodo sebagainya. Ini kan masih melekat pada diri kita. Kita dulu menyerap ilmunya para senior kita yang terbaik. Nah, ini jangan sampai ada yang menggunakan nurani lain bahwa di polisi ini, boleh itu, nggak boleh. Jadi langkah-langkah yang diambil dalam rangka penangkapan atau penahanan ini seharusnya bukan lagi kewenangan penyidikan lagi. Itu harus ada petunjuk dari jaksa peneliti. Ada nggak jaksa peneliti memberikan petunjuk P18, P19 bahwa harus dilakukan penangkapan atau penahanan. Nah, ini yang sangat aneh bagi saya. Ini harus diperbaiki untuk proses penegakan hukum ke depan seperti itu. Jangan sampai merugikan warga masyarakat banyak. Masyarakat banyak harus diberikan edukasi tentang penegakan hukum yang sebenarnya seperti apa. Berarti kejanggalan ini bisa dibilang mencederai marwah Polri dan juga menjadi kayak identifikasi ataupun petunjuk bahwa ada intervensi dari pihak lain. Sepertinya saya bisa mengatakan seperti itu ya. Karena waktu proses penangkapannya saja itu tidak menggunakan etika penegakan hukum atau etika penangkapan. Ya kan? Seorang penyidik dengan timnya beberapa orang lebih dari 5 masuk rumah bisa masuk kamarnya istrinya Pak Roy, seorang wanita. Saya tanya Ibu Roy waktu pakai nama, saya pakai celana pendek, pakai kaos. Kenapa tidak ngajak Polwan? Kenapa nggak ketuk-ketuk pintu dulu? Kan apakah ada ketimuran gitu loh. Dan sampaikan penangkapan Pak Roy ini bukan penangkapan di awal. Sudah jadi berkas perkara, sudah ada penasihat hukum. Kenapa tidak memberitahu penasihat hukum? Makanya Ibtu R itu yang memimpin itu, ya menurut saya itu melakukan pelanggaran etika profesi berat, ya kan? Atau pelecehan terhadap seorang wanita. Apa wanita Indonesia bisa terima seperti ini kalau penyidik bisa masuk kamar anak wanita, seorang ibu-ibu atau istri itu kan nggak boleh. Di Amerika aja kalau ada seperti ini, menangkap tersangka kemudian HP istrinya dilihat gitu, dipecat polisi itu. Nah, saya merasa sebagai Kadipropam, saya keberatan dengan cara-cara seperti ini. Oknum polisi seperti ini seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau ini dibiarkan saja, malah nanti mungkin diberikan kenaikan pangkat luar biasa, akan dicontoh oleh polisi-polisi lain seluruh Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.